Kursi Pak. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi yang sejuk dan cerah ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim di ruangan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahim kita senantiasa diberikan keberkahan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat kepada uswah dan kedua hasanah kita, contoh dan teladan yang terbaik buat kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, insya Allah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, sebelum kita memulai pertemuan kita, alangkah baiknya kita buka dulu dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan ini, tak kenal maka tak sayang, saya memperkenalkan anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu terlebih dahulu. Di samping kiri saya ada Pak Muhammad Kustiadi, beliau dari Waalaikumsalam, dari Dapil Rejang Lengkok Umum, dari Partai Gerindra. Ya. Dan sebelah kanan saya, alhamdulillah ada Ibu Rina dari Dapil yang sama dengan Lengkok ya, dari Partai Nasdem. Tadi ada Pak Salim, staf. Pak Salim sudah ada tadi, suruh masuk aja. Yang lain mungkin masih dalam perjalanan karena memang tadi malam itu kita ada takziah 7 hari istri dari Ketua Komisi 4 yang berpulang ke rahmatullah yang seminggu yang lalu, mungkin masih dalam perjalanan untuk hadir pada pertemuan ini. Dan itu sedikit perkenalan dari ini dari Seluma ya, Pak Salim dari Dapil Seluma, beliau Partai Demokrat ya, dari Seluma. Mungkin itu perkenalan dari kami. Kami ada 11 orang Pak ya. Sekali lagi sambil menunggu kehadiran teman-teman, kita mulai saja. Dan di sini dari Digbud langsung hadir Pak Kepala Dinasnya, terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya. Terus dari BPKD langsung juga Bu Yulis ya, kepalanya yang hadir. Terus dari BKD ada juga ya, nanti kalau diperkenalkan saja. Mungkin itu sedikit perkenalan dari kami dan terima kasih dari teman-teman Persatuan Guru Honorer ya, yang lulus passing grade ini untuk kedua kali hadir silaturahim ke Komisi 4 karena memang inilah tempatnya untuk menyampaikan aspirasinya, menuntut haknya sebagai seorang guru honorer. Nanti sampaikan saja, alhamdulillah yang kita undang dan mengundangnya langsung Bapak Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu. Terima kasih kepada kita semua pada kesempatan ini. Mungkin dari teman-teman, dari Pak Edi atau Bu Rina, Pak Salim, sebelum kita menyempatkan kepada teman-teman himpunan atau persatuan ya, persatuan guru honorer yang lulus passing grade ini, kepada rekan-rekan anggota Komisi 4, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, Bu, Pak Edi silakan. Baik, terima kasih Bu Wakil Pimpinan pada hari ini, Pak. Yang saya hormati Pak Asosiasi dan hormati dari kepegawaian BPKD Provinsi Bengkulu dan BKD dan Keuangan dan mencintai Bapak Ibu di dalam masuklah lulus passing grade
Dan saya rasa begini, kita supaya memang nanti betul-betul memenuhi apa yang diperjuangkan oleh keluarga besar kita dari itu anggota dewan ini siapa dah lupa aku nama iya anggota dewan komisi 4 itu sedih ya Pak. Kalau kita dengar gajinya ini ya sekaligus 20 tahun ya kan. Nah, yang penting sekarang bagi saya karena ada sebuah aturan ini nanti yang kita dengar langsung dari pihak para guru dengan siapa dan pihak teknis itu Pemda Provinsi Bengkulu seperti apa dan aturannya seperti apa. Nah solusinya apakah nanti sama-sama ke dirjen ke bawah ini untuk di sekolah ini seperti apa yang ditetapkan Dignas untuk guru-guru masih grade ini yang lulus grade ini. Saya rasa seperti itu nanti Bu, ada pengumpulan air nah supaya perjuangan para ibu dan para guru ini betul-betul membuat hasil yang diinginkan oleh kita semua sesuai dengan keinginan mereka. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di bawah 12 jam tidak digaji karena kami kalau dapat dari kalau lewat lebih dari 20 jam baru itu dikasih. Jelas ya, singkat, padat dan jelas ya. Mungkin tambahan dari Bu Lina apa saja? Kalau kami sumbangan. Yang kami hormati para dinas Provinsi Bengkulu, kepala BKD, BPKD, saya secara singkat menyampaikan atau masukan karena saya adalah mantan pendidikan. Saya mau dengar sama bapak-bapak, ibu-ibu kami rasa haru. Saya melihat bapak. Saya mulai dari teori Pak, teori masalah pendidikan mungkin teman-teman kita semua di sini tahu. Tidak, jangan masuk poin. Yang pertama, tidak ada poinnya. Iya, perjanjian sebagai peringatan. Tidak boleh masuk poin itu, Mi. Tidak boleh, kena kalau itu kita yang kena. Aku nanya ke kaki aku kan. Tidak ada itu yang katanya. Dia mau itu ada, memang boleh. Jangan kalau kita yang kena. Adalah DPR. Ya, soal perjanjian jangan diancam-ancam, Mi. Tidak boleh diancam-ancam ya. Kita tidak semua tahu normal kan? Ada. DPR berbicara adalah berdasarkan hadis. Bapak Ibu calon guru tentu saja nanti berbicara berdasarkan pengalaman, pemikiran, sehingga aspirasinya sehingga dapat menjadi masukan. Setelah itu nanti DPR dan ini kebersamaan kita lanjutkan aspirasi bapak-bapak ibu. Tapi maksudnya sampaikanlah apa adanya secara ilmiah, jangan neko-neko. Kami kira itu saja Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Salim. Sama lebih menegaskan lagi ya bagaimana maksud dan tujuan dari teman-teman para guru honorer yang lulus passing grade ini. Sebelum kepada Ibu, BPKD dan BKD, kita dengar dulu maksud dan tujuan dari teman-teman Persatuan Guru Honor yang lulus passing grade ini supaya jelas. Dan alhamdulillah kita juga dihadiri oleh sekian media. Semoga saja dengan pemberitaan kegiatan ataupun pertemuan kita pada hari ini memberikan solusi yang terbaik buat para guru honor yang lulus passing grade ini. Kepada yang mewakili atau yang diamanahi untuk menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Bapak ataupun Ibu dari teman-teman Persatuan Guru Honorer dipersiapkan. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua DPRD Provinsi Bengkulu yang kami hormati, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Ibu Wakil juga beserta anggota yang hadir pada pagi hari ini, kemudian juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu yang kami hormati, yang hadir beserta jajarannya, kemudian juga Bapak Kepala BKD, BPKD atau yang mewakili yang hadir hari ini. Kami terharu sekali Pak. Kami sudah diterima dengan baik di sini, terutama oleh Bu Septi dan kawan-kawan. Saya mewakili, saya ditunjuk sebagai ketua, Bapak Ibu. Saya mewakili, nanti mungkin akan ditambahkan oleh rekan-rekan saya yang lain. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Yuniana. Saya bertugas di SMA 4 Bengkulu Utara. Ya, jadi kami di sini hadir mewakili guru-guru honorer yang lulus passing grade seprovinsi Bengkulu. Itu dari data yang disampaikan oleh Bapak Ketua BKD di video-video yang kami tonton itu ada sekitar 525 orang. Iya, kurang lebih. Jadi kami ingin menyampaikan aspirasi kami bahwa kemarin setelah kami mengikuti seleksi P3K pada tahun 2021, pada tahap 1 dan tahap 2 itu kan ada guru-guru yang sudah memiliki nilai di atas nilai ambang batas atau PG. Nah, ada ketentuan dari Kemendikbud, saya lupa ininya, tapi kami pernah membaca bahwa guru-guru yang lulus passing grade ini Pak tinggal hanya menunggu ditempatkan. Bahkan ada beredar data-data 525 orang kurang lebih itu sudah ditunjuk atau ditempatkan di sekolahnya masing-masing. Nah, sampai pada rakor yang dilaksanakan oleh Kemendikbud pada tanggal 13 September kemarin, itu kan yang ada undangan untuk rakor pertama kepada dinas-dinas provinsi dan operator dinas se-Indonesia, ya, baik di provinsi ataupun tingkat kabupaten dan kota. Nah, setelah kami melihat dan membaca, ternyata provinsi Bengkulu itu tidak ada di list undangan. Nah, setelah kami baca lagi, ternyata yang tidak diundang dalam list tersebut tidak mengajukan usulan formasi P3K guru, terutama yang passing grade gitu. Karena yang passing grade itu walau sudah ditunjuk dari istilahnya sudah diatur di pusat penempatannya di sini. Kalau provinsi Bengkulu tidak mengajukan, kami tidak bisa mendapat SK. Nah, kemudian daripada itu, atas hal itulah, karena awalnya kami sudah sangat senang Bu, ya, karena katanya ada langsung dari pusat penempatan guru-guru yang PG tinggal menunggu SK gitu kan. Kami sangat ingin sampai pada rakor tanggal 13 itu Pak. Nah, itu sudah kami sampaikan kepada Bu Septi dan kawan-kawan di Komisi 4. Nah, kami ingin mendesak guru ini Bu ya, Bapak Ibu, guru honorer ini menurut saya pribadi di negara kita ini adalah kelompok masyarakat yang sangat termarginalkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena buruh kuli bangunan saja Bapak Ibu itu sehari gajinya 100 sampai 150 dihargai. Mereka hanya mengandalkan tenaga. Sementara kami, guru-guru honorer ini, ijazah kami ada, ilmu kami ada, dituntut ilmu kami itu. Kemudian pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga,
Sedangkan beban kerja kami ini apalagi mulai tahun ini sama dengan guru-guru yang PNS. Apalagi pemerintah menetapkan tidak ada lagi menerima honorer. Selama ini kami hanya dikasih dari provinsi itu 1 juta, Pak. Bahkan ada yang di bawah itu kalau yang kawan-kawan di swasta. Bapak Ibu tinggal bagikan saja lah kalau sebulan 1 juta itu berapa seminggunya. Di situ transport kami, di situ bensin kami, di situ kuota kami untuk mengajari anak-anak melalui internet. Jadi kami kesempatan ini ingin menyampaikan sekali. Wajar saja kalau menurut saya pribadi, negara kita ini nggak pernah maju karena gurunya dimarginalkan, terutama guru honorer. Saya katakan tidak ada yang berbeda beban kerja kami dengan yang PNS, Bapak Ibu. Itu tadi yang saya sampaikan. Bahkan sekarang ada guru honorer itu minimal 24 jam di sekolah itu, setiap hari ke sekolah. Kalau kita dekat mungkin kita bisa jalan kaki saja mengandalkan tenaga. Tapi kalau kita jauh, setiap hari kita perlu uang bensin. Nah, disinilah saya merasa bahwa pemerintah itu tidak pernah berpihak kepada kami. Apalagi dalam kasus P3K ini, kami tidak diusulkan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mendapatkan kesempatan emas kami untuk menjadi ASN P3K. Masalahnya apa? Apakah mungkin Nadiem Makarim dan anggota DPR Pusat itu membuat suatu program tidak ada anggaran dananya? Saya rasa itu tidak mungkin. Setiap program itu pasti ada anggaran dananya. Dan saya pernah melihat bagaimana Ibu Anita, anggota DPR Pusat itu sangat-sangat kesal. Katanya ketika turun ke bawah, masih banyak guru-guru itu yang menjerit, menangis. Karena itu tadi Pak, gajinya tidak sesuai, tidak layak, tidak manusia. Kami manusia yang tidak dimanusiawikan. Oke, saya kembali ke inti dari pertemuan kita. Intinya kami ingin mendesak, mengharapkan bantuan Bapak Ibu semuanya supaya kami diusulkan formasi kami untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Kalaupun nanti tidak bisa tahun ini, tahun depan, tapi kami minta tolong tahun ini gaji 1 juta kami itu tolong ditambah gitu. Oke, salah satu misalnya saya memberikan gambaran, kalau misalnya kami yang honorer ini, mungkin karena kami merasa kami pendidik Pak ya, kami tidak ada melakukan aksi-aksi yang bersifat anarkis ataupun yang bersifat demonstrasi seperti itu. Mungkin belum saja sih sebenarnya, karena kita masih bersabar. Malu kami Pak ketika kami guru harus demonstrasi seperti anak mahasiswa itu. Tapi itu mungkin akan terjadi kalau misalnya memang ini tidak diindahkan atau tidak dipikirkan oleh bapak-bapak yang memiliki sebagai pemangku kepentingan. Jadi kami kemarin saja saya sudah sampai ke sekolah saya sampaikan, kalau misalnya nanti ini digolkan, istilahnya tidak berhasil. Jadi kawan-kawan itu mengatakan, apakah perlu kita melakukan aksi? Pertama mungkin aksi demonstrasi, kemudian yang kedua aksi mogok kerja. Ini yang saya takutkan Pak. Kalau guru-guru itu mogok kerja seminggu saja, siapa yang ngurus anak-anak itu di sekolah? Sekolah saya itu 800 orang siswanya Pak. Setengah aja gurunya di sekolah saya itu honorer, lebih setengah Bu, honorer semua. Kalau misalnya guru honorernya mogok kerja, saya tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan anak-anak itu di sekolah.
Jadi itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon tolong dipikirkan, tolong manusiakan kami sebagai manusia. Oke, itu saja Ibu Ibu Wakil Ketua, pimpinan sidang. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ketua, Bu Yuni apa Bu Yuli? Bu Yuni ya, sudah menyampaikan aspirasi, bahkan menyampaikan isi hati yang ada dengan Bu Yuni mewakili dari teman-teman Persatuan Guru Honorer yang lulus Passing Grade ini. Alhamdulillah sudah hadir juga Pak Bu Nadiunir dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, dari P3. Jadi kita sudah mulai Pak ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Singkat ya, padat karena kita hari Jumat. Perkenalkan namanya siapa dari sekolah mana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Bengkulu, khususnya Komisi 4. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Diput Provinsi Bengkulu, Ibu Kepala BPKD Provinsi Bengkulu, Bapak Kepala BKD atau yang mewakili, serta rekan-rekan seperjuangan, Bapak Ibu guru yang sudah lulus passing grade pada P3K tahun 2001 kemarin. Izin Ibu pimpinan, kemarin kami pada hari Senin, rencana awal kita pertemuannya tanggal 3. Jadi rekan-rekan semua ini sudah siap hadir, Bu. Bahkan ada yang dari Muko-Muko sudah dari hari Minggu hadir ke Bengkulu ini. Tapi dengan tidak kecewa sebetulnya, rapatnya ditunda. Jadi kami tetap semangat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Detri Aryo Saputra. Saya asli dari Kabupaten Seluma dan mengajar di SMK Negeri 3 Seluma. Detri Aryo Saputra dari Kabupaten Seluma, mengajar di SMK 3 Seluma. Kami hari Senin kemarin, Ibu pimpinan, walaupun tidak jadi rapat, kami tetap berkumpul, Bu. Salah satu bahan yang kami buat kemarin adalah kami buat slide dasar acara pada hari ini. Jadi kami mohon Pak Arif. Jadi intinya seperti ini. Kemarin di Permenpan nomor 20 tahun 2022, di situ ditekankan bahwa prioritas pengangkatan P3K tahun 2022 ini adalah guru yang sudah lulus passing grade pada tahun 2021. Ada prioritas 1, Pak, yaitu guru PHK 2 yang lulus passing grade. Yang kedua, guru honor negeri yang lulus passing grade. Yang ketiga, guru lulus PPG dan yang dari swasta lulus passing grade. Nah, yang menjadi polemik kami, karena ini sistemnya aturan per tahun 2022. Ketika 2023 nanti aturan tersebut dicabut, otomatis tidak ada prioritas lagi untuk yang lulus PG tahun 2021 ini. Sedangkan pada bulan Agustus kemarin, Kepala BKD itu sudah kami lihat tonton di RBTV kalau tidak salah. Untuk tahun 2022 ini bakal memprioritaskan mengangkat guru yang PG tahun 2021 kemarin. Itu menjadi angin surga bagi kami, Pak. Tapi setelah itu, sebulan setelah itu, ternyata Pak Gub sendiri yang menyatakan bahwa tahun ini tidak ada pengangkatan. Seperti sambat petir di siang bolong jadinya, Pak. Jadi selanjutnya mungkin kita ke poin inti saja, Pak Arif, karena waktunya singkat. Usulan yang tahun 2021 kemarin,
Jadi ini kelulusan ini sifatnya nasional ya Pak Arif. Langsung kita yang ke Provinsi Bengkulu. Ini untuk Provinsi Bengkulu Bapak Ibu. Formasi di tahun 2021 itu totalnya 542. Sedangkan peserta yang lulus itu ada 439. Nah, selanjutnya itu usulan formasi 192 dan total formasi untuk Provinsi Bengkulu tahun 2022 ini menjadi 295. Nah, yang menjadi kendala kami yang kami pertanyakan, kok itu hilang? Jadi nggak ada pengangkatan di tahun 2022, sedangkan Bapak Ibu guru yang hadir di sini selalu memantau Pak perkembangan dari pusat. Jadi setiap rakor terakhir, rakor pertama Provinsi Bengkulu hadir, yang rakor kedua undangannya tidak ada Provinsi Bengkulu. Jadi mungkin itu Pak, apa namanya, sekilas gambaran ini hasil dari kami Bapak Ibu yang kemarin sudah hadir, walaupun jauh-jauh dari Bengkulu Selatan ke Pahing yang hadir Senin kemarin, kita tetap berkumpul. Jadi bahan ini yang akan kami sampaikan ke sini terkhusus kepada wakil kami, yaitu anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Kami mohon digiring. Bagaimana caranya? Ya khususnya Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade ini bisa terakomodir. Karena prioritas itu berpengaruh juga dengan guru yang belum lulus passing grade. Bagaimana ada pembukaan yang baru kalau yang passing grade ini saja belum tuntas. Mungkin seperti itu. Misalkan nanti 2023 ada pembukaan lagi. Aturan yang Permenpan 20 itu nanti cabut, otomatis kami kembali ikut tes Pak. Jadi nggak ada prioritas lagi. Jadi habis kita ini dengan tes, akhirnya nggak ada hasil. Bukan berarti kami tidak berkompeten. Mungkin kalah nasib kemarin Pak, semuanya yang di passing grade. Karena banyak yang kalah dengan yang cerdik. Cerdik itu dianggap final 500 poinnya. Formasinya sedikit. Jadi kami mohon pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, khususnya ada Pak Kadis Dukduk, dari Ibu Kepala BPKD dan dari BKD Provinsi Bengkulu, kami mohon aspirasi ini karena kemarin kami sudah membuat 3 catatan yang kami bawa ke sini, yaitu dibilang tuntutan ya tuntutan, dibilang permintaan pasti ini permintaan kami Pak. Yang pertama yaitu kami mendesak agar Pemkot Bengkulu untuk membuka formasi P3K untuk guru lulus passing grade pada tahun ini. Itu poin pertama. Terus yang kedua, jika tidak memungkinkan lagi di tahun ini, kami meminta jaminan guru passing grade ini untuk mendapatkan SK P3K paling lambat tahun 2023. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ini kesepakatan kawan-kawan, apabila tuntutan ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Bengkulu, maka kami akan silaturahmi ke Kemenpan RB. Mungkin itu Pak, hasil yang telah kami sepakati dengan rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa itu kan di perwakilan perkabupaten itu bisa disampaikan ke kabupaten. Jadi kalau pesannya bisa disampaikan. Langsung saja ya Pak ya, nama, terus asal, terus langsung yang mau disampaikan apa? Karena tadi dari 2 rekannya sudah sangat jelas, tapi nggak apa-apa, silakan. Bapak Ibu yang saya hormati, adanya suatu perjuangan memungkinkan mungkin dari satu usaha yang kami buat. Perkenalkan nama saya Dewi Saputra, saya berasal dari SMAN 15 Mutung, mewakili sekaligus mewakili dari
Kabupaten Bengkulu. Satu, yang kedua, undangan itu yang kemarin itu kan seharusnya hari Senin, ya hari Senin. Yang nyatanya pada hari ini bisa terlaksana. Jadi walaupun dengan agenda tersebut sudah disepakati, nyatanya ditunda, hasilnya ditunda. Sehingga Bapak, memang kalau guru ini kan yang namanya kesabaran itu sudah jadi makanan asam garam bagi kami Bapak Ibu ya. Jadi kami sabar. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Menindaklanjuti dari kesepakatan kawan-kawan dan juga kami mengacu terhadap Undang-Undang tentang RB tahun 2006 nomor 20 tahun 2022 yang guru lulus passing grade itu masuk prioritas 1. Dan juga dari pusat pun mendesak kepada guru-guru PG tersebut untuk meminta formasi ke setiap daerah masing-masing. Yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika pusat itu menyampaikan bahwa guru-guru yang lulus passing grade itu meminta formasi ke Pemprov atau Pemda masing-masing, tapi jawaban Pemprov atau Pemda anggarannya tidak ada. Itu yang dipertanyakan. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bahwa pemerintah mengatakan skema untuk pembayaran gaji P3K ini sudah dianggarkan dari pusat melalui DAU, disalurkan ke daerah masing-masing, baru untuk pembayaran gaji untuk setiap daerah masing-masing. Nah, pertanyaan saya adalah, DAU yang sudah masuk ke provinsi Bengkulu ini dalam skema pembayaran gaji guru P3K-nya, apakah sudah menyentuh dari apa yang kami harapkan ini? Itu belum kami ketahui itu Bapak Ibu. Karena pusat sudah mengatakan silakan minta untuk formasi ke setiap daerah masing-masing. Skema pembayaran itu ditanggung oleh pusat melalui DAU. Tapi nyatanya tahun 2022 Pemprov Provinsi Bengkulu tidak membuka formasi. Itu. Yang kedua, kami dari seluruh guru yang lulus passing grade meminta ataupun mendesak paling tidak ada status kejelasan dari keluarga atau status hukum atau SK untuk menjamin yang guru lulus passing grade ini supaya memang benar-benar tidak ada suatu keraguan. Itu yang kami harapkan. Kalaupun yang namanya gajinya uangnya tidak ada, kami itu juga siap SK dikeluarkan dulu terdahulu untuk pembayaran bisa diajukan untuk tahun depan. Iya, benar. Kami minta secepatnya untuk SK itu diterbitkan atau waktu dilantikkan dulu. Itu Bapak Ibu. Dan juga memang guru-guru ini kan tidak orang jago Bapak Ibu ya, tidak orang hebat. Tetapi jangan salah, guru inilah melahirkan orang-orang hebat. Kita duduk di sini, para pejabat, gubernur. Ya Bapak, sekarang sebentar. Terima kasih Bapak sudah mewakili dari 10 kabupaten kota ya, dari Kabupaten Suma, dari Bengkulu Utara, dan dari Muko-Muko. Atau ada satu lagi mungkin dari kota atau dari dari swasta ya, Swasta kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jajaran Komisi 4 yang kami hormati, Bapak Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu yang kami hormati, Ibu BKD Kepala BPKD Provinsi Bengkulu yang kami hormati, Bapak dari Kepala BKD Provinsi Bengkulu yang kami hormati,
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tidak panjang mukadimah yang saya sampaikan. Saya perwakilan dari sekolah swasta yang lulus passing grade se-Provinsi Bengkulu di sini. Terima kasih sekali kami diberikan ruang dan waktu, kesempatan emas kami seperti ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Komisi 4 karena ruang dan waktu ini sangat berharga bagi kami. Kami bisa menyampaikan unek-unek kami. Kami mohon Bapak Ibu perwakilan kami yang sudah ada di posisi Bapak Ibu masing-masing, tolong perhatikan kami juga yang ada di swasta. Kalau teman-teman tadi dapat gaji 1 juta yang dari Diknas, kami di bawah itu karena kami digaji dari kemampuan sekolah. Sedangkan untuk Bapak Ibu ketahui sekarang, swasta itu siswanya tambah sedikit, mungkin Diknas sudah tahu informasinya karena Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah yang dari swasta sudah menyampaikan ke Kepala Diknas langsung. Jadi dengan tambah sedikit inilah keprihatinan kami kalau sekarang kami sudah berjuang dengan lulus PG, lulus passing grade, tapi tidak ada kuota yang diusulkan oleh Provinsi Bengkulu. Bagaimana nasib kami ke depannya? Tolong kesempatan ini menjadi momen kami juga, memberikan kesempatan kami juga untuk bisa merasakan menjadi ASN P3K. Karena memang minat siswa untuk masuk ke sekolah swasta itu semakin berkurang, ya mungkin adanya perbaikan-perbaikan di sekolah negeri di kabupaten sehingga tidak masuk lagi ke kota seperti itu. Jadi kondisi inilah yang mendorong kami memperbanyak barisan juga. Kami memang lulus passing grade dan kami dari swasta kami juga belum sertifikasi. Jadi honor kami ya cuma itu, seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMKS 4 PGRI Kota Bengkulu. Di sini banyak juga yang swasta, teman-teman yang di belakang. Terima kasih sudah mewakili ya. Jadi yang dari swasta, dari Ibu Marini Marinem. Iya, Mbak Marini Marinem ya. Terima kasih. Sudah sangat jelas Bapak Ibu yang kami hormati. Di sini ada 3 OPD yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Persatuan Guru Honorer PGI. Dari Dikbud, dari DPKD dan juga DKD yang memang kita undang. Ya, biar jelas kenapa ya. Kenapa teman-teman yang 524 yang lulus PG di tahun 2021 itu tidak masuk di usulan P3K. Dan kenapa gitu ya, sangat jelas juga. Dan saya sebagai warga Provinsi Bengkulu malu juga ini. Provinsi Bengkulu tidak diundang pada saat rakor yang kedua karena Provinsi Bengkulu tidak mengusulkan. Nah ini sudahlah Bengkulu ini terkenalnya dengan gempa. Nah ini ditambah lagi gempa terus gempa buat para teman-teman Dewan Guru yang lulus PG ya. Jadi mohon dengan sangat di sini ada langsung Kepala Dinas Dikbud, ada dari Kepala DPKD dan juga dari BKD ya. Kalau nggak salah Bengkulu ini nggak terlalu miskin juga ya. Kayaknya untuk mengusulkan 524 yang lulus PG ini, insya Allah masih ada ya Bu Yulis ya anggarannya. Tolong dong diperjuangkan dan kita memang pertemuan hari ini kita mengharapkan dengan sangat itu ada solusi ya, ada solusi yang terbaik buat teman-teman ini dari muka-muka ya. Kemarin memang awalnya kita Senin cuma karena suatu hal kita tunda di hari ini ya. Ternyata mereka Senin itu sudah pada datang ya, ada yang datang dari hari Minggu karena memang 7 jam untuk muka-muka, kaur 5 jam sampai 6 jam. Jadi mohon dengan sangat kepada para media untuk mengekspos ya, sekali lagi untuk mengekspos pertemuan kita hari ini di hari yang penuh berkah ya, hari Jumat. Mudah-mudahan ada keberkahan ya buat teman-teman
yang hadir pada kesempatan ini mewakili dari 524 guru PG, ya, guru PG. Kepada yang pertama Kepala Dinas Dikbud dan jajarannya mungkin nanti akan menambahkan untuk menyampaikan supaya teman-teman yang hadir pada kesempatan ini jelas ya kenapanya mereka tidak diusulkan. Begitu juga dengan Ibu Kepala BPKD dan Bapak dari BKD. Kepada pihak yang terkait dalam hal ini silakan siapa yang duluan dari Dikbud atau BPKD atau BKD untuk menyampaikan yang pertama. Silakan Bapak Ibu. Oh, ada mau tambahan lagi? Nanti singkat saja. Nanti mungkin dari Pak Gun juga. Ya, saya sedikit saja Bu. Memang saya ambil dari 3 kesimpulan saja Bu. Dari 500 berapa nih? 542 ya kan, ini yang tuntutannya harus masuk ke kasar dapat SK gitu Bu ya. Ya kan? Nah itu. Nah kebetulan yang memang hadir di sini dari BKD, dari pihak Diklat sendiri dan termasuk dari Ibu Yulis yang tukang bayar ini Bu. Nah kita sepakat yang Ibu yang tukang ininya kita dengar dari 3 ini dulu ya. Kenapa? Dari Dinas Pora juga, Dinas juga apa penyebab dari kok tidak dikirimnya nggak dimasukkannya yang lulus masih ini. Nah itu. Kalau soal sedihnya jangan kita cerita Bu, ya Pak. Saya ini anak guru tahun 56. Nasinya aja masih nasi jagung. Itu kalau berbicara soal guru, sedihnya bukan main. Jadi supaya memang hari ini ada berkahnya dan perjuangan para keluarga besar kita dari guru-guru ini berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi. Kita langsung saja kepada OPD yang terkait, kepada Dikbud atau BPKD dan BKD yang duluan. Dikbud dulu ya, karena memang emaknya, bapaknya para dewan guru. Kalau BPKD tinggal uangnya. Ya. Silakan kepada Pak Heri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 4 yang kami hormati dalam hal ini adalah Ibu Waka serta anggota Komisi 4, Kepala BKD yang kami hormati, Kepala BKD beserta rekan-rekan, Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu, Bapak dan Ibu guru-guru kami yang terlibat pada passion grade yang kami banggakan, serta Bapak dan Ibu rekan-rekan dari media yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat serta karunia dari Yang Maha Kuasa sehingga kita masih dapat bersilaturahim di sini dalam rangka yang boleh kita katakan pohon rembuk. Bapak dan Ibu rekan-rekan yang kami banggakan, sebenarnya betul sama dengan kata Dang Edi Teklar tadi, kami itu merinding dan sedih sebenarnya mendengar keluhan Bapak dan Ibu. Kalau kami terus terang secara nurani dan batin yang menginginkan Bapak dan Ibu itu diangkat semua. Tapi perlu Bapak dan Ibu garis bawahi, kenapa Pak Edi juga katakan kemarin ini, anak kandung saya sendiri yang masuk passion grade belum juga masuk, sama dengan Bapak dan Ibu. Anak kandung saya sendiri di SMK 2 Benteng. Nah artinya ini, kenapa? Kami selalu berupaya, kami dengan rekan-rekan di dinas selalu berupaya, dan kami juga sudah bersurat bagaimana supaya Bapak dan Ibu rekan-rekan itu memang betul-betul diakomodir. Bahkan bukan diakomodir di P3K. Kami mengharapkan Bapak dan Ibu rekan-rekan itu diangkat niat sebagai ASN. Itu harapan kita. Kenapa? Kami terus terang setiap hari itu menerima usulan pensiun itu mungkin lebih dari 5 orang sehari. Ya tentu Bapak dan Ibu rekan-rekan sebagai generasi penerus. Ya, model Pak Eri di 3 tahun lagi pensiun. Nah siapa yang bakal menggantikan? Nah sedangkan kita terus terang ini mungkin nanti ini juga menjadi bahan pemikiran Bapak dan Ibu rekan-rekan dari BKD. Kenapa? Kita rekrutmen guru sampai saat ini tidak ada. Pada guru setiap hari pensiun. Yang sangat ironis sekali Bapak dan Ibu rekan-rekan. Saya sampai mau menangis kadang-kadang. Ya, guru SLB itu sangat memprihatinkan. Pengawas SLB sampai hari ini tidak ada sebiji pun. Bayangkan bagaimana kita mau tadi rekan-rekan mau betul kata rekan-rekan
bagaimana kita mau meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sedangkan alat untuk meningkatkan mutu itu tidak kita lengkapi. Nah jadi bukan Bapak dan Ibu rekan-rekan saja yang sedih, saya selaku Bapak kalian merasa lebih sedih lagi, ya. Karena kita mau berjuang bagaimana supaya Bapak dan Ibu rekan-rekan mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Tapi jangankan Bapak dan Ibu rekan-rekan yang honor, kami yang ASN ini aja kalau dikalkulasikan itu hanya 200 berapa rupiah itu per hari kalau kita hitung gaji. Nah, artinya kenapa ini terjadi? Tentu akibat keuangan daerah kita memang belum representatif. Apalagi kemarin terus terang kita katakan dengan wabah pandemi COVID yang memang sangat menyakitkan dan menyulitkan bagi kita. Karena apa? PAD kita terus terang aja kita katakan PAD untuk Provinsi Bengkulu itu memang sangat minim. Nah, maka dari itu sebenarnya pemerintah sudah sangat bijak. Ya, sudah sangat bijak. Kemarin sudah memberikan support insentif sebesar 1 juta. Kita selalu berjuang termasuk dengan anggota dewan. Kita selalu berjuang agar apa? Agar memang betul-betul kesejahteraan kawan itu bisa terakomodir minimal standar UMR. Ya, tapi tadi inilah kenyataan keuangan kita yang ada. Nah, mudah-mudahan melalui momen yang berbahagia ini kita sama-sama bersinergi bagaimana supaya Bapak dan Ibu rekan-rekan kami yang memang betul-betul sudah memasuki atau sudah lulus pasien grade ini memang betul-betul bisa terakomodir. Kami sangat bangga dan bahagia, kami juga akan berupaya ya mudah-mudahan nanti kita akan perjuangkan bersama ya agar ya tadi memang rekan-rekan yang sudah lulus pasien grade itu memang betul-betul dihargai. Betul kata beliau tadi, kata Detri, ya takutnya kalau regulasi berubah mulu. Nah, yang kadang-kadang itu ini, artinya apa? Rekan-rekan juga dirugikan. Ya. Nah, mungkin ini juga melalui BKD, yang mungkin ya siapa tahu nanti ada peluang ada ini dengan kita, ya termasuk yang P3K yang lulus pasien grade mungkin kita menjadi prioritas utama. Mungkin ini juga menjadi solusi. Dan itu juga harapan kita terus terang kalau bisa memang untuk tahun 2023 ini memang kita ada rekrutmen tenaga guru untuk menjadi ASN. Ya tadi karena untuk menggantikan tenaga-tenaga kita yang sudah pensiun. Apalagi yang sangat memprihatinkan sekarang terus terang ini sangat memprihatinkan bagi kita. Itu kita katakan nanti bagaimana kita mau meningkatkan mutu. Guru-guru produktif yang ada di SMK itu guru-guru zaman guru saya dulu dan sudah ratusan pensiun. Bahkan hampir ya kalau ada ribuan guru. Kenapa? Guru-guru dulu itu adalah guru-guru impor dari Pulau Jawa, dari Padang, Medan, ya. Terutama guru kesenian, mana ada jurusan kesenian di Provinsi Bengkulu ini? Habis. Ya. Guru-guru produktif yang lain, jurusan mesin, jurusan las, jurusan sangat menyedihkan sekali. Nah, ini yang kita kadang-kadang ya. Nah, maka siapa peran pengganti itu? Ya, maksud saya peran pengganti itu tentu Bapak dan Ibu rekan-rekan inilah. Betul kata Bapak dan Ibu rekan-rekan tadi. Ya. Jadi sama dengan Mas tadi yang dari Moko-Moko, jangan sedih Mas. Tadi mengatakan bahwa ya jangan meremehkan guru. Guru tidak boleh diremehkan. Ya, dan jangan beranggapan bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Salah. Guru adalah pahlawan yang amat berjasa. Tidak akan ada kepala dinas yang hebat tanpa dari guru. Tidak akan ada gubernur yang hebat tanpa dari guru. Tidak akan ada anggota dewan yang hebat tanpa dari guru. Jadi jangan kita meremehkan guru. Ya, itu guru, semangat. Ya, semangat. Jadi Bapak dan Ibu rekan tadi bukan kalian saja bersedih, saya selaku bapak kalian juga bersedih. Termasuk anak kandung saya jadi sama nasibnya dengan kalian. Ya. Kenapa? Karena regulasi tadi. Ya kalau Pak Eri mau paksakan misalnya luruskan anak saya, tapi tidak bisa seperti itu. Sehingga kita cari jalan yang terbaik bagaimana supaya memang rekan-rekan juga bisa terakomodir. Kami rasa mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Kita langsung saja dengar dulu dari BKD ya, baru terakhir dari BPKD. Kepada yang mewakili BKD silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Komisi 4 yang saya hormati beserta seluruh jajaran Pak Jadi, kemudian Ibu Lina, Pak Salim, Pak
Munir, Bapak Kepala Dinas Dikbud, Ibu Kepala BPKD, Ibu Ketua Persatuan Guru Honorer beserta seluruh rekan-rekan hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan persoalan ini, izinkan kami mohon maaf dari Pak Kepala Badan karena pada saat yang bersamaan beliau juga sedang ke Jakarta rapat koordinasi dengan DKN UTI. Untuk sementara hari ini diwakilkan kepada kami selaku pelaksana harian. Saya harus melayani Kepala Bidang Pengembangan Aparatur. Saya bersama Kepala Bidang Pengadaan Pak Yuslan dan juga ada Subkoordinator Pengadaan Pak Sudibyo. Nanti mungkin yang lebih teknis terkait dengan hal ini nanti disampaikan oleh Pak Sudibyo atau Pak Yuslan. Tetapi terkait dengan yang disampaikan Bapak dan Ibu tadi yang dari BKD, yang dari guru-guru, kami akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa proses pengadaan P3K guru di tahun 2021 itu ada 4 skala prioritas yang kita tentukan berdasarkan petunjuk dari kementerian. Yang pertama adalah prioritas 1, bahwa peserta lulus passing grade tahun 2021 itu jumlahnya sebanyak 524 orang Ibu. Kemudian diantaranya 399 orang ini dapat langsung kita angkat sebagai P3K, 399 orang, karena dia memenuhi formasi yang pada saat itu kita ajukan untuk dilaksanakan tes pada tahun 2021. Kemudian sebanyak 125 orang, mohon dikoreksi Pak Ustaz, 125 orang ini tidak bisa diangkat walaupun dia lulus karena tidak tersedia formasi di kita di pemerintah Provinsi Bengkulu. Oleh sebab itu perlu disolusikan apakah ini kita tawarkan ke pemerintah kabupaten kota atau pihak lain yang membutuhkan guru-guru kita yang 125 orang dan dinyatakan sudah lulus. Ini terkait dengan prioritas 1, dan saya pikir Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini mungkin adalah yang prioritas 1 atau prioritas pertama. Kemudian yang prioritas 2 ini lebih dikhususkan untuk honorer K2 yang tersisa yang belum diangkat. Sarannya adalah mengajukan formasi tambahan. Ini boleh ditambahkan oleh Pak Sudibyo atau Pak Muslan terkait dengan ini. Dan prioritas 2 hanya dapat dilamar oleh honorer K2 dengan menggunakan metode seleksi, observasi dan background check tanpa tes. Kemudian prioritas 3 harus dilakukan pengajuan formasi tambahan. Kemudian hanya dapat dilamar oleh honorer di sekolah negeri yang terdata pada Dapodik Kemendikbudristek minimal 3 tahun. Kemudian metode seleksinya sama dengan prioritas 2 yaitu observasi dan background check atau tanpa tes. Sedangkan yang prioritas 4 ini adalah untuk kategori umum yang dengan persyaratan lulus pendidikan profesi guru atau PPG, kemudian honor di sekolah negeri yang terdata pada Dapodik kurang dari 3 tahun, bisa 2 tahun atau 1 tahun. Kemudian pelaksanaannya tesnya menggunakan komputer asisted test dengan UNBK dan harus dilakukan dengan mengajukan formasi tambahan. Ini yang perlu kami sampaikan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mengapa dilakukan penundaan sementara sebagaimana surat Pak Gubernur pada tanggal 27 Juli tahun 2022 bahwa Pak Gubernur menyampaikan surat ke Kementerian PAN dan RB terkait dengan kawan-kawan yang sudah dinyatakan lulus untuk ditunda penyampaian formasinya. Di dalam halnya inilah penundaan usul kebutuhan, artinya bukan kita menghentikan tapi penundaan. Karena di dalam surat ini juga disampaikan pertimbangan-pertimbangan terutama adalah kemampuan kita untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Bapak dan Ibu guru yang nanti apabila sudah ditetapkan sebagai P3K. Karena di dalam klausulnya yang dilakukan oleh kementerian bahwa mereka itu hanya menyiapkan untuk pembayaran gaji. Ini pun tidak ada jaminan ada penambahan down. Tidak ada jaminan penambahan down.
Sedangkan apabila sudah diangkat, Bapak dan Ibu guru ini juga harus diberikan tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan lain yang melekat, umpama TPP. Dan ini tidak ada jaminan dari mereka untuk diberikan tambahan DAU, seluruhnya dibebankan kepada anggaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, kita mungkin bisa nanti menghitung-hitung, nanti Ibu Kepala BPKD mungkin bisa menyampaikan hitungan terkait dengan kebutuhan kita itu ini. Oleh sebab itu, Pak Gubernur menyampaikan perubahan anggaran sementara terkait melakukan penundaan sambil kita mungkin melakukan penghitungan. Benar yang disampaikan oleh Pak Kepala Dikbud bahwa sampai saat ini setiap tahun itu tidak hanya guru, PNS kita juga berkurang, lebih kurang 300 sampai 400 orang setiap tahun. Dan karena memang pertumbuhan PNS itu boleh dikatakan zero growth. Oleh sebab itu untuk guru dan tenaga kesehatan sampai saat ini yang lebih banyak dilakukan itulah adalah perekrutan P3K. Sebagaimana yang sudah diatur dengan Peraturan Pemerintah 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Yang membedakannya hanya tidak ada pensiun antara PNS dengan P3K, tetapi pemberian gaji dan tunjangan itu sama. Yang bedakannya hanya kontrak saja, mungkin itu yang membedakannya. Oleh sebab itu, terkait dengan hal yang kita lakukan hari ini, kami mungkin nanti seluruh yang disampaikan Bapak Ibu hari ini, kemudian masukan-masukan akan kami lakukan rekap dan akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Karena kami hari ini juga tidak bisa memutuskan apakah itu diusulkan di 2022, 2023, atau Bapak Ibu sekalian ingin ke Kemenpan dan RD. Sebagaimana tuntutan yang Bapak Ibu sampaikan ada 3 poin. Nah, oleh sebab ini akan kami catat, kami sampaikan, karena sekali lagi bukan tidak ingin Bapak Ibu sekalian menjadi P3K, tetapi kondisi keuangan kita yang sudah lebih 42,75 Bu Yulisia untuk membayar tunjangan bagi guru. Jadi kalau di catatan di sini sudah mencapai 42,75 untuk belanja pegawai pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan ini sudah melewati ambang batas 30%. Nah, kami juga berharap mungkin ini ada semacam kebersamaan dari kita untuk bersama-sama ke pemerintah pusat terkait dengan bagaimana menyediakan anggaran bagi kawan-kawan yang akan diangkat ke P3K, sehingga nanti kalaupun sudah diangkat ada semacam janji bahwa gaji kemudian tunjangan itu diplot dari pusat, tidak hanya membebani anggaran APBD yang saat ini juga sudah sangat besar dikucurkan untuk membayar belanja pegawai yang sudah mencapai angka 42,75%, melebihi ambang batas yang dipersyaratkan 30%. Mungkin ini dari kami sementara Pak terkait dengan hal ini. Tapi sekali lagi kami bukan ingin membatasi Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi P3K, karena tadi sudah disampaikan kami sadar bahwa setiap tahun itu guru-guru kita itu berkurang. Nah, sehingga juga kami terus berusaha agar ini terus bisa kita lakukan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Pak Gubernur pasti sudah sangat memikirkan. Oleh sebab itu tidak dilakukan ini pemberhentian, tapi hanya penundaan. Mungkin ke depan apabila itu sudah dianggap mampu pemerintah kita untuk penyediaan gaji dan tunjangan, mungkin akan dilakukan. Tapi terkait apakah itu nanti dilakukan seleksi ulang, dan kita sama-sama berjuang tidak dilakukan seleksi ulang, bahwa data-data yang ada inilah yang nanti akan kita pakai untuk sebagai dasar pengangkatan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ini dari kami, kalau nanti kurang mau ditambahkan juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari BKD. Insya Allah apa yang sudah disampaikan itu sangat jelas ya. Untuk sementara tidak perlu ada tambahan lagi karena secara teknis sudah disampaikan bagaimana dari BPKD dan juga dari Bapak Gubernur. Ini intinya tuh penundaan. Nah, ini penundaannya ini semoga hanya sampai di akhir bulan Oktober ini. Terima kasih dari BKD. Kita dengar langsung dari yang ngasih duit untuk Pemprov ini.
kepada Ibu Yulis untuk menyampaikan kondisi keuangan kita khususnya di pemerintah Provinsi Bengkulu. Kepada Bu Yulis dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Ibu beserta rapat yang berbahagia. Seperti tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Ibu yang pimpinan dari teman-teman korum lulus dari Pasengrit ya. Nah, komponen penggajian untuk P3K ini diambil dari komponen DAO salah satunya. Nah, pada tahun 2022 TKDD kita untuk DAO yang komponen untuk P3K itu sebesar 19,3 miliar. Nah, itu sudah kita anggarkan di APBD 2022 ini. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan Kemenko terkait dengan TKDD untuk 2023. Nah, dari peraturan tersebut kami melihat terus menghitung TKDD kita di DAO untuk komponen P3K ini naik dari tadinya 9,3 menjadi 28,1. Nah, jadi telah kita formulasikan di dalam RAPBD kita, terus kita sekarang untuk sore kita akan ajukan nota penjelasan. Sampai saat ini, sampai hari ini sudah kita plot anggaran untuk pembayaran gaji P3K itu sebesar 28,1 miliar. Nah, untuk apa kegunaannya? Kami tentu tahunya dari PDPD. Tapi jumlah anggarannya naik dari tahun yang lalu. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sangat jelas, singkat, padat apa yang disampaikan oleh Ibu kita ya, Ibu Yulis sebagai Kepala BPKD, bahwa komponen dari DAO yang sebelumnya 19,3 miliar di APBD 2022 ya, dan TKDD 2023 itu ada kenaikan di APBD-nya itu 28,1 miliar, dan slotnya nanti diminta dari OPD yang terkait. Nah, di sini Kadisdikbud sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Kepala BPKD. Segera untuk mengusulkan permintaan ataupun bahkan permohonan dari teman-teman guru honorer PG 2021 ini ya. Tolong Bapak Kadis ya segera diusulkan, jangan sampai tersalib dari OPD yang lain, karena 28,1 miliar ini insya Allah itu bagaimana Dinas Dikbud dalam hal ini orang tua dari para guru ini untuk memplot dari 524 yang lulus PG ataupun nanti yang sudah dirinci tadi yang disampaikan oleh pihak BKD ya. Mohon dengan sangat pihak BKD dan Dikbud untuk ya komunikasinya yang lancar, koordinasinya yang lancar, dan juga bisa koordinasi juga dengan pihak BPKD. Sangat jelas teman-teman dari para pahlawan yang jasanya tak terhingga ya, pahlawan yang jasanya tak terhingga kalau saya bilang. Itu sangat jelas apa yang disampaikan oleh ibu kita tadi, Ibu Yulis sebagai Kepala BPKD.
Gimana teman-teman anggota Komisi 4, Pak Gun, ada yang mau disampaikan? Penegasan kembali silakan. Terima kasih Bu Yulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saja karena mukadimah sudah dibuka oleh Ibu Wakil Ketua Komisi 4. Jadi setelah mendengarkan apa yang menjadi harapan daripada para guru yang lulus passing grade, ya kita berharap apa yang diusulkan mereka ini bisa terlaksana, karena terus terang saja kami di sini sebagai wakil daripada mereka, sehingga apa yang diusulkan mereka ini sesegera mungkin pihak pemerintah daerah untuk mengakomodir apa yang menjadi tuntutan mereka ini. Karena terus terang saja kalau mendengar apa yang diusulkan oleh para guru PPG ini sangat-sangat miris, karena yang mereka sudah lulus tapi harapan ingin menjadi P3K ini nampaknya sirna. Nah, tapi mudah-mudahan dengan bertemunya kita di sini dengan dukungan daripada Dikbud, dukungan dari BKD, dukungan dari PPKD ini bisa terrealisasi nantinya. Karena terus terang saja kami mendengar ini sangat miris, karena kebetulan juga kita di anggaran. Karena terus terang saja apa yang dikatakan Kepala Dikbud tadi, setiap hari yang pensiun ini minimal 5 orang. Kalau kita kalikan, janganlah sebulan itu 20 hari kali 5, 100 orang. Setahun 1.200 orang. Nah, jadi dana DAU yang ada di 2022 itu ya bisa diberikan kepada 524 orang yang sekarang ini. Kira-kira kan kita berikan. Itu kekalian dilajari gurunya lah sebenarnya. Oh, bukan diajari sama-sama. Jadi intinya modal itu. Jadi apa yang menjadi harapan dari para guru ini bisa direalisasikan oleh Dikbud. Nah, Dikbud lah yang akan menghitung nantinya. Sebelum dia masuk ke anggaran, Dikbud harus membuat rincian kepada Komisi 4. Sehingga kita harus secepatnya Bu Wakil Ketua memanggil Dikbud bagaimana formasinya. Karena apa yang dilakukan ini ya saya yakin dari 19 miliar ini menjadi 28,1 ini banyak gaji nanti yang naiknya nih. Ya, karena yang pensiun banyak, lebih dari kota yang ada. Nah, tapi ini menjadikan kajian kami nantinya Bapak Ibu, tapi apa yang diharapkan Bapak Ibu pada prinsipnya kalau kami dari lembaga ini sebagai perpanjangan daripada masyarakat, khususnya untuk hari ini adalah para guru. Jadi kami siap mendukung apa yang menjadi harapan para guru itu. Yang aneh gini nih Pak Ibu, tahun politik, bingung, nggak dimokro kalau ini. Nah ini yang menjadi persoalan, termasuk dari pusat itu kebijakan-kebijakan itu berubah-ubah. Tadi dari Menpan seluruh pegawai honorer dihapus, Menpan baru sekarang kembali ada lagi. Jadi kan yang nanggung itu kan penentu kebijakan di daerah. Bingung Pak PPKD, BKD, Dikbud tadinya. Jadi apa yang menjadi harapan Bapak Ibu, mungkin Bu Waka, ya kita sesegera mungkin menindaklanjuti ini. Jangan sampai Bapak Ibu ini tidak tahu arah nanti. Sampai nak ke demon ke Menpan RB, ngeri pulau kan alat besar duit dia nggak mau keluar gitu. Nah, tapi dengan harapan kita hari ini kita duduk bersama, kami akan tindak lanjuti, apa hasilnya nanti akan kami sampaikan secepatnya. Mungkin itu Wakil Ketua, terima kasih. Iya, kita hapus buat kita semua ya. Terima kasih Pak Gun, closingnya alhamdulillah. Karena sekali lagi hari ini hari Jumat, para bapak-bapak akan melaksanakan sholat Jumat, dan yang disampaikan dari pihak Dikbud, BKD dan closingnya di BPKD sudah sangat jelas. Ya, dua pilih. Ya.
bila mana benar-benar tidak diakomodir akses ibu, kedua kemungkinan dari diplomasi menjadi aksi. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas tanggapannya dari semua PD. Jadi langsung saja di sini, Bu. Jadi kami minta kejelasannya untuk ini Pak Kadis. Ini kapan? Ya. Terus yang kedua untuk BKD, ini kan penundaan ya dari Pak Gubernur. Jadi kalau ditunda, ini kapan dilaksanakan? Ya. Dan jangan diadakan seleksi. Karena perlu ketahui semua, kita ya sudah seleksi. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf. Ya, tidak sedikit yang sudah tua. Ya, pengabdiannya. Ada yang 28 tahun, 18 tahun, Pak, perlu ketahui. Nanti kalau 2023 dilaksanakan, misalkan tes, kasihan mereka yang sudah tua-tua. Kalah terselip dengan yang muda-muda yang baru lulus. Itu harapan kami. Terima kasih. Ya, penegasan kembali Pak Dikbud ya. Jadi pada kesempatan ini teman-teman Komisi 4 kita tunggu dari Dikbud maksimal hari Senin ya, dan Senin itu kita ada paripurna. Jadi kita tunggu, silakan nanti Pak Kadis untuk ya ini sebenarnya udah jelas ya, sangat jelas data-data yang ada, formasi yang ada, tinggal dalam hal penyeleksian dari yang disampaikan dari BKD tadi ya, di sini 524 yang lulus, terus 399 yang P3K, terus 125 yang tidak bisa diangkat karena tidak ada formasi di Pemprov. Itu sudah sangat jelas ya. Dan kami mohon dengan sangat kepada pihak Dikbud untuk memprioritaskan yang usia pengabdiannya yang sudah di atas 20 tahun ya. Jadi itu dari kami. Sekali lagi terima kasih. Pimpinan ada yang ketinggalan, maaf. Ini yang tolong perhatikan juga yang swasta, ya yang swasta. Jadi yang 500 itu termasuk yang swasta. Ya, tolong ya Pak Kadis. Ya, terima kasih Pak Kadis. Insya Allah sehat selalu. Ya, amin. Itu udah dapat doa dari Pak Guru ya buat Kadis dan semua jajaran yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini sudah sangat jelas jawaban ataupun yang disampaikan oleh pihak yang terkait ya. Dalam hal ini 3 OPD dari Dikbud, dari BKD dan dari BPKD. Yang mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah pertemuan kita hari ini memberikan hasil yang terbaik khususnya buat kita semua dan juga terkhusus buat para dewan guru yang lulus passing grade ini. Mungkin demikian dari saya, lebih kurang mohon maaf jika pada pertemuan ini ada kekurangan-kekurangan ataupun kekhilafan-kekhilafan dari kami dan dari penyambutan kami khususnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Dikbud dan jajarannya, BPKD, juga dari BKD atas kehadirannya. Dan tadi saya lupa, salam dari Ketua Komisi 4 belum bisa ikut hadir karena memang masih dalam kondisi berduka ya. Mudah-mudahan almarhumah diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim kepada kita semua. Terima kasih khususnya kepada rekan anggota Komisi 4, juga kepada mitra yang terkait dan khusus kepada para dewan guru yang hadir pada kesempatan ini. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.